Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Secara ringkas, tidak ada lain di dalam saya menjadikan jin dan manusia itu kecuali hanya semata-mata untuk mengabdi, menghambakan diri kepada saya. Setengah daripada tafsir mengatakan agar ma'rifah, mengerti, menyadari tentang siapa hakikat atau jati dirinya dan siapa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Kalau sudah beribadah, Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dalam firman yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Fa'budillah mukhlishan lahuddin." Di dalam kita beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan ikhlas. Berkenaan dengan ikhlas, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya terangkumnya, bisa dirangkum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap amal itu dengan niatnya. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain dikatakan bin niyat, dengan kata jamak. Suatu amal itu juga akan mengikut terangkum di sisi Allah dengan berapa-berapa niat yang dikehendakinya. Lantas kata beliau, "Wa innama likumrin ni'in manawa." Yang akan dimiliki oleh seseorang itu mengikut apa yang telah menjadi niatnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau memang baik niatnya, ya jadi baik.
Kalau memang tidak baik, ya tidak jadi baik. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Kemana tujuan arah kita? Kalau memang ke Allah dan ke Rasulullah akan mendapatkannya. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha wa fi riwayatin yatazawwajuha. Kalau memang hijrahnya yang menjadikan suatu sasaran akhirnya adalah dunia atau seorang wanita, bagaimana? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, kata Rasulullah, juga akan kembali kepada apa yang telah menjadi tujuannya. Tentang keberadaan niyah, dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, Inna Allah Ta'ala katabal hasanat was sayyiat. Allah Ta'ala itu telah menentukan, telah memastikan setiap kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendudukkan, ya, memposisikan tentang kebaikan dan keburukan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Faman hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabaha Allahu hasanatan kamilah." Ya, siapapun, kata Rasulullah, kalau ada di dalam hatinya suatu keinginan, suatu kemauan, ya, untuk berbuat baik, walaupun tidak sempat berbuat dan membuktikan kebaikan itu sendiri, akan ditulis dan dipastikan oleh Allah akan diberi satu kebaikan yang sempurna. Sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man hamma biha wa fa'alaha katabaha Allah Ta'ala 'indahu bi'ashri hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah." Ya, kata Rasulullah, kalau di dalam suatu keinginan, kemauan berbuat baik sampai dibuktikan untuk melakukannya, maka akan ditulis, dicatat oleh Allah menjadi 10 kebaikan sampai ke 700 kali, ya, tikalan, dan sampai berapa tikal, karena dari besarnya rahmat Allah. Ya, ini dalam kebaikan. Dalam hal ini saya perlu memasukkan suatu masukan, ya. Kita telah banyak mengetahui dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita dianjurkan agar menjadi orang yang bisa berzikir yang banyak kepada Allah. Ya. Ukuran batasan kita dianggap oleh Allah sebagai orang yang berzikir banyak sekali di sisi Allah
para ulama sufiyah, para ulama thariqah memberi suatu ketentuan, ya, mengikut ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikitnya banyak atau rendah-rendahnya kita dianggap orang yang banyak berzikir kepada Allah itu sebanyak 700 kali. Paling sedikit. Kalau di dalam zikir thariqah berapa? 1000 kali ya. Zikir Allah, zikir la ilaha illallah 165 kali 5. Ada berapa? 885. Coba ya. Salah satu daripada rahasia hitungan ini ya, kalau yang zikir Allah sudah jelas 1000 kali ya, melampaui batas banyak, dan itu awal daripada hitungan banyak ya. Kalau yang 165 kali ya, karena seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kebanyakan umur umat daripada Rasulullah itu 63 seperti umur Rasulullah ala as-sahil aqwal ya. Kalau lebih daripada 63 itu apa? Termasuk rahmat daripada Allah ya. Karena itu para ulama thariqah menetapkan zikir 165 kali, yang 65 untuk menzikiri umurnya ya, yang 100 untuk menzikiri ya keberadaan perjalanan hidupnya. Ada apa di situ ya. Karena di dalam hal ini itu hak itu ada dua, ada haknya waktu, ada hak di dalam waktu ya. Kalau hak di dalam waktu ya, seperti ibadah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu masih bisa kita ganti kalau kita tertinggal. Tapi haknya waktu kita tidak bisa menggantinya. Semua mempunyai hak dan kedudukan sendiri-sendiri di dalam waktu itu. Kita harus berbuat apa? Kalau tadi tidak membaca Al-Quran, nanti sajalah. Membaca Al-Qurannya bisa diganti nanti. Tapi tertinggalnya waktu tidak bisa diganti. Oke, you understand? Melanjutkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau mengatakan lagi, wa man hamma bi sayyi'atin ya falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Bayangkan, kata Rasulullah, kalau ada seseorang itu mempunyai satu keinginan, ada kemauan, ada satu niat untuk berbuat buruk ya, tapi dia tidak sempat untuk berbuat buruk dan melakukannya, akan ditulis di sisi Allah mendapatkan suatu hasanatan kamilah, suatu kebaikan yang sempurna. Dari sisi mana pandangan ini? Ya? Dari sisi dia itu ada kemauan berbuat buruk tapi tidak melaksanakan perbuatan buruk, berarti dia itu menghindarinya di dalam dirinya pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu putar balik, imbas baliknya.
Ini semua apa? Karena rahmat Allah. Sebaliknya, wa in hamma biha wa fa'alaha katabaha Allah indahu sayyi'atan wahidah. Kalau keinginan berbuat buruk itu sampai dibuktikan dan dikerjakannya, maka oleh Allah akan dicatat di sisinya hanya merupakan suatu sayyi'atan wahidah, perbuatan yang buruk yang hanya satu. Melihat adanya niat yang seperti ini, kebesarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka sayukjanya lah bahwa kita ini di dalam melakukan apapun yang berbentuk ta'ah, berbakti kepada Allah, ya, ini lebih-lebih, ya, yang menyangkut hukum mubah. Apa mubah itu apa? Boleh saja, ya. Hukum itu ada berapa? 5, ya. Wajib, apa? Sunat, apa lagi? Makruh, haram, mubah. Mubah itu begini, timbulnya hukum boleh aja itu, ya, karena kita ini lain daripada malaikat. Malaikat itu oleh Allah tidak diberi sifat bosan dan jenuh, ya, terus menerus ibadah kepada Allah. Karena manusia itu sendiri mempunyai sifat bosan dan jenuh, maka ada hukum mubah. Nah, hukum mubah itu sendiri jangan dibiarkan, ya. Kalau ini dibiarkan, coba kita hitung sekarang, ya, kita hanya terpengaruh oleh kewajiban saja, yang mana kewajiban itu cuman aja 5 secara ringkas: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kira-kira orang sembahyang 5 waktu ini, setiap waktu kewajiban dengan zikirnya lah, kira-kira berapa menit sembahyang? 10 menit kali 5 jadi berapa? 25 menit. 50 menit, ya. Taruhlah 1 jam deh. Berarti baru 1 jam. Yang 23 jam kemana? Coba ya, ini. Nah, ini jangan dibiarkan, jangan lepas, ya. Ini harus diisi dengan niat. Ini kadang-kadang lepas, silahkan. Mau kemana? Mau ke mall, nah gitu kan, ya. Mau kemana? Mau ke Ancol. Kenapa? Jenuh di rumah, sampai mengganggu ibadah sembahyang zikir saya kepada Allah. Ya, saya mau jalan dulu agar menjadi semangat. Pernah niat gitu? Enggak, sama lah kalau gitu. Nah, ini permasalahannya itu di situ. Coba kalau ini diisi, hukum mubah ini diisi, ya, hukum mubah ini diisi, enggak ada dimanapun kita berada, selalu beribadah kepada Allah. Hanya satu yang kita pegang, bagaimana kita tidak berbuat maksiat kepada Allah di dalam perjalanan niat ini. Nah, kadang-kadang kita ini terlepas. Nah, karena adanya kelepasan inilah kadang-kadang seorang guru torekoh itu memberi didikan kepada kita. Kamu jangan makan waktu bulan puasa, jangan makan sesuatu yang bernyawa, dikurangi hawa nafsu kamu. Ini bukan masalah ini duduk haram dan halal, bukan. Ini untuk memerangi hawa nafsu. Yang kemarin sesuatu yang mubah,
yang boleh-boleh aja itu apa? Membebaskan diri kita lupa kepada Allah, keenakan. Ya, kita bukan anti kemapanan, bukan. Mapan itu perlu, tapi anti keenakan jadi lupa diri ini loh yang kita pikirkan. Siapa yang tidak ingin mapan? Apa mapan itu apa sih kalau bahasa Indonesianya itu apa mapan itu? Muncaan kata orang Jawa genah. Apa mapan? Wis nggak usah diartiin ya, memang kurang bahasa memang ya. Ya, yang penting paham kan? Ini permasalahannya. Ya, jadi kita ini larut, sebetulnya itu larut. Karena itu niyah. Ya, jangan lepas. Ya, sudah. Jadi apa? Diniatkan semata-mata ditujukan kepada Allah. Jadi niat itu adalah modal pokok dari segala amal. Ya. Dan merupakan suatu pilar. Ya, pondasi pilar daripada bangunan. Ya. Karena itu para ulama-ulama sufiyah mengatakan siapapun ya, kalau dia telah membuka dirinya daripada salah satu pintu kebaikan dengan baiknya niat, Allah Ta'ala pasti akan membuka 70 pintu untuk mendapatkan taufik pertolongan dari Allah. Ya, ini pintu. Ya, saya sekarang niat ini. Tapi apa yang saya niatkan itu secara zahir ya tidak terlaksana. Tapi berkahnya ini nanti ada sesuatu yang lain yang akan dibuka oleh Allah. Tapi kita nggak sadar, tidak akan terdeteksi oleh kita rahasia dan nur Allah ini. Jadi sebaliknya, kalau orang itu telah membuka dirinya dalam pintu keburukan, artinya dengan buruknya niatnya, begitu pula apa? Akan dibuka oleh Allah 70 pintu, yang mana 70 itu sendiri itu akan sampai kepada suatu kehinaan, kenistaan, dan kerugian. Ini apa? Saling kait mengait. Cuma nggak sadar, ini semua tuh nggak sadar. Nah, makanya ada satu pola ya yang diterapkan oleh para ulama sufiyah, para ulama thariqah. Apa pola itu? Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ya. Kalau orang itu langkah pertamanya itu bercahaya, maka langkah akhirnya akan jadi cemerlang. Jadi nggak pernah seorang guru thariqah ya menghadapi satu masalah, menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi, hanya berhenti menyalahkan di situ, itu tidak. Akan dilihat jauh. Siapa dia? Kenapa dia? Apa yang terjadi sama dia dulu? Ibarat orang penyakit. Bukan dimarahin sakitnya. Kenapa kamu jadi sakit? Akan dilihat. Dulu ada apa? Kenapa? Ya, makan apa? Oh, kamu yang kamu makan ini penyakit secara zahir, apalagi secara batin. Karena itu dalam satu hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Kamu harus takut jangan sampai kena firasatnya ya, diketahui rahasia kita oleh orang-orang yang dekat di sisi Allah. Hati-hati. Dan harus kamu terima. Kenapa Rasulullah? Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia melihat dengan nur daripada Allah.
Jangan ngomong tentang ilmu batin, kita pengalaman ilmu zahir aja. Ya, kalau kita sudah pernah ke sana kemari, melihat gelagat orang itu tahu kok. Apa begitu Pak Jan? Wah, ini kok modelnya kayak gini ya. Ini kok sikapnya begini. Barangkali kalau sudah orang tuh ahli intelijen ya begitu kan ya. Ya, tapi jangan menuduh. Ya, kalau menuduh itu nggak baik. Untuk apa? Untuk jaga-jaga diri. Jangan sampai terikut gitu loh. Ini thoriqah. Ya, lain kalau intelijen ya. Ini patut dicurigai. Wah, dicari. Kalau kita sebagai orang yang bukan intelijen jangan. Karena tidak ada untuk yang kita selamatkan. Tapi yang kita selamatkan adalah diri kita. Karena itu jangan suudzon. Jangan terikut. Lindungi saya ya Allah. Ya begitu sikap orang thoriqah. Jadi melihat ini semua ya. Jadi seorang hamba Allah dengan niatnya yang baik, walaupun dia tidak melaksanakan dan membuktikannya, akan tetap diberi pahala oleh Allah. Sebaliknya, banyak suatu amal-amal yang tidak diberi pahala oleh Allah karena dengan tidak adanya niat. Gimana kira-kira? Niat itu berat apa enggak? Berat mana niat sama pegang tasbih? Beratan megang beratan megang kacang. Niat itu nggak berat. Niat itu cuma menyangkut paut kepada apa? Seberapa ya ingat kita. Gitu aja. Jadi sebetulnya kalau melihat ini ya, pintu pertama taufik pertolongan dari Allah adalah dibukanya hati kita bisa memapankan suatu niat. Ya. Dalam satu niat di dalam Masnad Al-Imam Abu Ya'la radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan suatu hadis qudsi ya. Satu tempo yaqulullahu ta'ala lil hafadhah yaumal qiyamah uktubu li 'abdi kadza wa kadza. Kata Allah kepada malaikat tukang catat amal-amal kita, uktubu li 'abdi kadza wa kadza minal ajr. Tolong hamba-hamba saya itu wahai malaikat, kamu catat deh berapa-berapa pahala untuknya. Tidak terima malaikat. Ya Rabbana lam nahfaz dzalik minhu wala huwa fi suhufina. Kenyataan wahai Allah, mereka itu tidak punya apa-apa di sini. Dan tidak ada catatan-catatan yang harus saya catat di sini di dalam dia memperoleh pahala-pahala yang telah akan Engkau berikan itu ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu nawah. Kamu tahu apa kamu itu? Dia telah mempunyai niat kok. Bagaimana kira-kira? Kalau sudah begini bagaimana? Berat mana sekarang? Niat yang baik untuk pergi haji dengan sekaligus bisa melaksanakan niatnya untuk memperoleh suatu pahala yang mulus sampurna dari sisi Allah. Kira-kira enak mana? Mudah mana? Mudah niat. Ya. Kadang-kadang begitu dibuktikan, dilaksanakan niatnya, belum tentu kita mampu. Belum tentu. Ini nanti menyangkut ya, bagaimana keberadaan diri kita pada saat melaksanakan niat itu sendiri. Ya, menyangkut kemana? Menyangkut ada suatu label, ada suatu jaminan dari Allah bahwa ini diterima apa tidak oleh Allah. Lain. Ya,
untuk agar bisa ikhlas, untuk agar bisa sungguh, bagaimana? Dan untuk bisa itu diterima oleh Allah, itu bagaimana? Lain cara menyikapinya. Jadi gimana? Kira-kira diperbanyak niat apa enggak? Ukuran dia, yang diniat itu jelas tidak mampu. Coba diulangi lagi. Boleh enggak seseorang berniat? Walaupun dia tahu bahwa dia tidak mungkin melaksanakan niat ini. Suatu pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan si Pak Sufyan ini begini, boleh enggak orang itu mempunyai suatu niat untuk melaksanakan sesuatu, tapi kenyataannya niat yang diinginkan itu dirinya tidak mampu? Boleh apa tidak? Niat itu tidak menunggu dia mampu atau tidak mampu. Ya. Karena di dalam kita menggunakan suatu niat pada sesuatu yang ketidakkemampuan itu berarti beriringan apa? Dengan penuh harap rahmat Allah. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya apa sesuatu untuk pergi haji, tapi saya mohon sama Allah, ya Allah, dengan besarnya rahmat-Mu ya Allah, begitu, ya, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, kalau Engkau beri rezeki yang melimpah ya Allah, aku akan pergi haji ya Allah. Begitu cara mendudukkannya. Paham? Jadi cara menduduk, melaksanakan niat, itu lain lagi. Oke, melaksanakan yang lain. Melaksanakan niat kalau mengikut hukum syariat harus bersamaan dengan apa yang akan dikerjakan. Itu lain. Sudah? Ya, insyaallah lah. Semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, bisa membuka hati kita, mendapatkan taufik hidayah oleh Allah. Di dalam meninggal kita akan diberi husnul khatimah, membawa iman kepada Allah. Di dalam alam kubur semoga kita dijemput oleh para guru-guru, oleh para bini sepuh daripada wali-wali Allah dan hamba-hamba Allah yang soleh. Dan semoga kita lantas diajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mau menerima kita, mau menjemput kita dengan syafaatnya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita ke dalam surga Allah, dan di dalam surga Allah semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah, dan Allah Ta'ala akan memperlihatkan zatnya yang maha mulia, yang maha sempurna dan maha agung fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wafri 'alaina صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الشافع المشفع وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بحق وسر ونور الفاتحة.